Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir steam boiler. Kami dari kelompok 1 perkenalkan diri untuk memperkenalkan kelompok kami masing-masing. Ikhwan Farizi dengan NRP 27, Dewari Ahmad Dhani dengan SSP 33, Toti Amrullah dengan NRP 38, lalu ada Daniel Imam Budi Utomo dengan NRP 44, dan yang terakhir ada Aldi dengan NRP 52. Berikut adalah dokumentasi dari steam boiler berupa video di mana jalur pipa dari boiler menuju kalorimetri terdapat di video tersebut. Pengertian dari steam boiler sendiri ialah sebuah bejana tertutup yang umumnya terbuat dari baja dan berfungsi untuk memanaskan air yang menghasilkan uap, di mana uap yang dihasilkan sendiri nantinya akan digunakan untuk pasukan proses industri. Berikut ada gambar boiler, di mana bagian boiler sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu burner. Burner sendiri memiliki fungsi mengkabutkan bahan bakar minyak yang dibantu oleh tekanan udara yang diberikan oleh blower dan dibantu oleh elektroda supaya terjadi pembakaran di ruang bakar. Lalu ada full pipe to burner, yaitu pipa yang menyalurkan fluida menuju burner. Lalu ada full pipe from burner, fluida dari burner ditransportasikan lagi. Yang terakhir ya boiler ini yang besar, tabung berwarna merah. Lalu ada gambar dari bagian kalorimetri. Pada kalorimetri terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada superheated separator. Superheated separator, pada bagian ini tergambar tabung kecil di mana diletakkan di sisi kanan atas. Lalu ada back to feed water tank, condenser, cooling water condenser, ada thermocouple. Pada thermocouple sendiri ada full pipe to the boiler burner, yaitu pipa yang boiler yang ditransportasikan menuju boiler burnernya tadi. Lalu ada kalorimetri sendiri, water dan water saturated steam separator, full tank, dan full pipe to the superheater burner. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin pembahasan pada daftar isi pada presentasi kali ini. Yang pertama ada PFD, yang kedua ada desain boiler, yang ketiga ada analisis boiler. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada gambar 3D yang dimana dari tugas kami kebagian dari boiler menuju ke kalorimeter. Berikut untuk gambar 3D-nya. Yang kanan ini merupakan boiler dari PPNS yang digambarkan secara 3D. Lalu ada pipa karbon steel yang diinsulasi masuk ke dalam kalorimeter, dan juga yang equipment yang hitam ini adalah water and saturated steam separator. Sekaligus nantinya akan dibuat tangki dari kalorimeter itu sendiri. Untuk selanjutnya ini yaitu ada gambar isometri dari gambar
3D yang tadi. Jadi untuk yang pertama ini, dari bawah ini pipa terkoneksi dengan boiler dengan valve NPS 2 dengan panjang bisa dilihat pada layar. Lalu pipa menuju ke arah ke arah utara dan ke arah timur. Dan di sini ada T yang menghubungkan ke superheater, tapi pada kasus kali ini kita hanya membahas sampai ke kalorimeter saja. Untuk detail dari bill of materialnya bisa dilihat pada slide berikut. Untuk yang pertama ada pipe seamless PE ASME B36.10 ASTM A106 grade B seamless dengan kuantiti 2,78 meter dengan nominal diameter 2 inci. Yang kedua ada pipe seamless PE ASME B36.10 ASME A106 grade B seamless dengan nominal diameter setengah inci. Dan yang ketiga ada elbow 90 derajat 100 long radius SW ASME B16.11 ASTM A105. Yang elbow kedua sama, cuman memakai nominal diameter 2,5 inci. Maaf. Untuk yang kelima yaitu ada T yang memiliki jenis reducer T dengan diameter 2 inci dan juga setengah inci dengan standar ASTM A105 dan ASME B16.11. Untuk yang keenam yaitu ada flank SW 150 LB race flank ASME B16.5 ASTM A23 grade WPB. Dan yang kedua ada flank yang sama akan tapi dengan menggunakan nominal diameter setengah inci. Itu yang ketiga. Yang kedelapan ada bolt set RF 150 LB stud bolt dengan nominal diameter 2 inci dan setengah inci. Untuk yang ke-10 yaitu ada gasket Swig 1/8 thickness RF 150 LB ASME B16.20 carbon steel atau PTFE. Untuk yang 11 sama untuk jenis gasketnya, cuman hanya berbeda nominal diameternya saja. Untuk yang ke-12 ada ball valve dengan tipe long pattern 150 LB race flank dengan standar ASME B16.10 material STM A216 grade WBB dengan tipikal hand lever. Untuk yang ke-13 atau yang terakhir, untuk valve-nya sama, kan tetapi memiliki nominal diameter setengah inci. Untuk selanjutnya adalah data boiler. Untuk material pipa 1 dan material pipa 2 adalah ASTM A106 grade B dengan S17,1 atau 17.100 PSI, TD 30 Celcius atau 86 Fahrenheit, PD 14,7 PSI, CA 0,05, W sama dengan 1, Y sama dengan 0,4, E sama dengan 1. Dimensi pipa 1 adalah 6,354 cm atau 2,5 inch. NPS 2 schedule 80 dengan offset diameter 2,592. Untuk dimensi pipa 2 adalah 2,4 cm atau 0,9448 inch
NPS setengah, schedule 40. Untuk outside diameter 0,947. Next. Berikut adalah tabel steel pipe dimension chart ANSI B36.10 dan 36.19. Ini untuk mencari data-data untuk pipa 1 atau elbow 1, yaitu adalah NPS-nya 2 yang berada di bawah sendiri. Untuk schedule-nya adalah 80, yaitu dan memiliki nilai 5,54. Untuk perhitungannya, outside diameter sama dengan 60,3 ditambah 5,54 sama dengan 65,84 mm atau sama dengan 2,592. Next. Berikut adalah perhitungan wall thickness ketebalan pipa 1. Untuk TM P dikali DO dibagi 2 buka kurung SE dikali W tambah BY tutup kurung plus CA. Berikut adalah perhitungannya dan hasilnya adalah 0,051. Baik, selanjutnya adalah perhitungan pipa 2 atau elbow 2 dengan NPS setengah, schedule 40, di mana didapat nilai outside diameter sebesar 21,3 ditambah 2,77. Hasilnya 24,07 mm, lalu diubah menjadi inch. Hasilnya 0,947. Selanjutnya yaitu wall thickness ketebalan pipa 2. Rumusnya TM sama dengan P kali DO plus CA dibagi 2 kurung SE kali W plus BY, lalu dimasukkan. Hasilnya adalah 0,05 mm. Next. Selanjutnya yaitu perhitungan wall thickness elbow 1. R atau radian 1/1,5 kali 2,58 sama dengan 3,87 inch, dibulatkan menjadi 4, lalu dimasuk intrados. Untuk rumusnya dapat dilihat di layar dan hasil perhitungannya adalah 1,55. Next. Untuk perhitungan wall thickness-nya untuk extrados, yakni sama ya, tinggal pangkat aja yang beda, yakni extrados sama dengan 4 kali R per DO outside diameter pangkat 1 dibagi 4 kali R per DO pangkat 2. Hasilnya seperti ini, perhitungannya 4 kali 4 per 2,58 pangkat 1 dibagi 4 kali 4 per 2,58 pangkat 2. Hasilnya 0,645. Oke, next. Oke, untuk perhitungan selanjutnya yakni elbow 2 ya. Elbow 2 di sini NPS-nya 0,947, maka radian sama dengan 1,5 kali 0,947 inch sama dengan 1,42 dibulatkan jadi 1,5. Kemudian untuk rumus intradosnya yakni intrados sama dengan 4 kali
R per DO pangkat min 1 dibagi 4 kali R per DO pangkat min 2. Dimasukkan 4 kali 1,5 dibagi 0,947 pangkat min 1 per 4 kali 1,5 per 0,947 pangkat min 2. Hasil interaktifnya perhitungannya sama dengan 1,58. Oke, untuk perhitungan ekstradus sama di mana ekstradus sama dengan 4 kali radian per outside diameter pangkat 1 dibagi 4 kali radian per outside diameter pangkat 2. Dimasukkan ke rumusnya 4 kali 1,5 per 0,947 pangkat 1 dibagi 4 kali 1,5 per 0,947 pangkat 2. Ekstradusnya sama dengan 0,63. Untuk perhitungan thermal expansion untuk pipa 1 yakni punya NPS2 skc 80 outside diameter 2,592 inch, maka di mana punya suhu ini ya, suhu ruangannya sebesar 338 Fahrenheit. Kemudian untuk suhu operasinya 80,6 Fahrenheit. Maaf, untuk suhu untuk operasinya sebesar 338 Fahrenheit dan suhu ruangan sebesar 80,6 Fahrenheit atau 27 Celcius. Untuk selisih suhunya delta T sama dengan 257,4 Fahrenheit. Kemudian untuk L-nya, panjangnya dari jalur boiler ke kalorimetri sebesar 3,94 inci ditambah 26,63 inci tambah 78,74 inci sama dengan 109,3 inci atau 9,12 feet. Kemudian untuk rumusnya yakni ini thermal expansion atau delta L sama dengan C kali L kali delta T kali 12 inci per feet. Kemudian dilakukan interpolasi sesuai dengan yang ada di dalam standar ya, dalam tabel, di mana suhu yang diketahui adalah 200, 300, 6,7, 6,9, 1, dan 1,9. Maka kita ambil interpolasi di mana X sama dengan 6,7 ditambah 6,9 ini dikurangi 6,7 dibagi 300 min 200 kali 257,4 min 200. Dapat hasilnya 6,8148. Kemudian dimasukkan ke rumusnya delta L atau thermal expansion sama dengan C kali L kali delta T kali 12 inci per feet sama dengan 0,19 inci atau 4,826 mm. Untuk perhitungan thermal expansion yang kedua yakni NPS setengah skc 40 di mana punya outside diameter 0,947 inch, panjangnya yakni 5,499 feet. Kemudian untuk thermal expansion-nya sama, rumusnya C kali L kali delta T kali 12 inci per feet. Dilakukan interpolasi juga sama, di mana X yang didapatkan yakni 6,8148. Kemudian dimasukkan ke rumusnya, didapatkan hasil thermal expansion sebesar 0,1157 inci atau 2,983 mm. Dan untuk kesimpulannya yakni di mana steam boiler yang ada di PNS masih bisa beroperasi dengan baik, di mana masing-masing pipa mengalami penurunan ketebalan yang beragam ya. Untuk yang pipa 1 thermal expansion-nya lebih besar daripada thermal expansion yang pipa kedua. Kemudian masing-masing pipa juga mengalami penurunan ketebalan. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 kami. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.